Shalom, selamat pagi buat oma, opa yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan pagi ini kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur ya Bapa di sorga, di mana dalam kesempatan ini Tuhan, kami kaum lansia yang mana pada saat ini Tuhan akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami boleh baca dan kami dengarkan, semua itu karena cinta kasih Tuhan dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membacakannya, biar apa yang keluar dari mulutnya itu semua ada karena cinta kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertainya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersedia untuk mendengarkan firman. Amin. Baik oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Perikop ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Baik oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pembacaan pada pagi hari ini, dan kita sama-sama akan merenungkan dan merefleksikan renungan ini. Ada peribahasa, lebih baik kita melihat 1 kali daripada kita mendengar 1000 kali. Misalkan kita sering mendengar ada suatu tempat wisata alamnya yang begitu indah, namun dengan sering kita mendengar tempat itu, rasa ingin tahu akan tempat itu, rasa ingin berkunjung, rasa ingin melihat untuk membuktikan apakah benar yang sering banyak orang yang menceritakan tempat itu, akhirnya ingin pergi ke tempat itu. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat yang
ke-24 sampai dengan 29, di mana firman Tuhan menceritakan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, di mana salah satu dari murid Yesus, yaitu Thomas yang disebut Didimus, saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama mereka. Pada saat murid-murid lain menceritakan kepada Thomas bahwa ia melihat Tuhan, tetapi Thomas tidak mempercayainya dan berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencocokkan ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." Tergodanya Thomas untuk mengalami pembuktian yang sama dengan murid-muridnya. Di suatu saat, waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya secara khusus, ia berkata kepada Thomas untuk mendekat dan mengulurkan tangannya dan menaruh jarinya pada bekas luka yang ada padanya. Namun setelah apa yang dilihat Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disitulah iman Thomas, keyakinan Thomas yang tadinya dia menggebu-gebu ingin membuktikan, bahkan ingin mencucukkan jarinya. Apakah benar apa yang dikatakan murid-muridnya itu? Setelah melihat sendiri, setelah Tuhan Yesus sendiri menampakkan kepada murid-muridnya, barulah ia percaya. Apa yang Tuhan Yesus kasihi, saat kita mendengar kesaksian orang lain tentang suatu karya Tuhan yang luar biasa, seringkali kita tergoda untuk membanding-bandingkannya. Tak jarang juga kita jadi membatasi diri, dan percaya kita mulai pudar saat kita merasa tidak pernah mengalami hal yang serupa. Padahal penyertaan Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang lebih fantastis dibandingkan yang lain. Semua akan menjadi sangat luar biasa jika kita percaya. Apa yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai kaum lansia, buat opa dan saya pribadi, tak jarang kita juga tergoda membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Lalu kita menjadi mengeluh dan mulai ragu dengan penyertaan Tuhan. Kita mulai ragu bahwa Tuhan ada dan berkuasa atas hidup kita. Marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan hadir dan menyertai kita dengan caranya yang spesial. Bahkan bisa jadi apa yang menurut kita indah pada orang lain bukanlah sesuatu yang betul-betul kita perlukan. Tuhan tahu betul yang kita perlukan. Ia menyiapkan dengan sangat baik bagi kita. Cukup dengan kita menikmati semua yang Tuhan nyatakan, maka kita bisa berbahagia. Opa yang Tuhan Yesus kasihi, dari renungan singkat ini kita diajak untuk mengimani bahwa dengan sungguh-sungguh kita mempercayai, dengan sungguh-sungguh kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu tidak
butuh buat kita lihat, namun boleh kita rasakan di dalam setiap hidup dan penghidupan kita. Berbahagialah mereka yang percaya walau kita tidak melihat. Amin. Sampai sedemikian renungan singkat pada hari ini. Sebelum kita kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, mari Oma Opa kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, baru saja kami mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Begitu tersentuhnya hati kami Tuhan, dikala kami boleh merenungkan firman-Mu. Seringkali Tuhan kami tergoda, seringkali Tuhan kami mengalami keketiran hidup. Namun Tuhan, dengan kepercayaan kami, dengan keyakinan kami bahwa Engkau ada di dalam penyertaan hidup kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat kaum lansia, buat orang-orang tua kami. Biarlah Tuhan, di dalam sukacita-Mu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu Tuhan, selalu boleh ia rasakan akan pertolongan-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak, cucu, maupun kerabat yang senantiasa mendampinginya. Engkau berikan dia kekuatan agar di dalam pendampingannya cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu ada pada orang tua kami, buat Oma dan Opa kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, di mana bila ada orang tua kami, Opa, Oma kami yang pada saat ini sakit, biarlah Tuhan senantiasa mengurapinya, Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan penghiburannya, agar kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertainya. Inilah ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini, yang hanya kami sempurnakan lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan juga kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.